Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 16, KKN Universitas Atmajaya Yogyakarta ke-81. Kami sekarang akan mempresentasikan mengenai penanggulangan antraks di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari. Berikut ini merupakan anggota kelompok dari KKN kami, ada Jessica, Wilson, Kevin, Devi, Carolina, Rachel, Patricia Reza, Aryadani Sutrisno, Mario Stefan, dan Stephen. Untuk latar belakang dari peternakan di Desa Hargomulyo itu pada tahun 2020, jumlah sapi pada Kecamatan Gedangsari, Gunung Kidul sejumlah 8.972 ekor. Di Desa Hargomulyo sendiri, salah satu sumber pencaharian utamanya adalah peternakan, di mana sebanyak 2.916 penduduk desa itu bekerja di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, dari total 7.345 penduduk. Jumlah ternak yang tersedia di desa tersebut akan menentukan kemampuan pemenuhan konsumsi daging masyarakat Desa Hargomulyo, sehingga jumlah ternak harus tersedia dengan cukup dan dalam kondisi yang baik serta kualitas dan kuantitas sebagai salah satu sumber produk pangan masyarakat. Pada awal tahun 2022, hewan ternak milik warga Desa Hargomulyo mati secara mendadak dan diduga positif terkena antraks. Penyakit antraks ini diduga telah menyebar luas dan tidak hanya pada ternak saja, namun juga menjangkit masyarakat desa. Hal tersebut menimbulkan keresahan pada masyarakat Desa Hargomulyo dalam segi ekonomi dan keselamatan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memastikan bahwa setidaknya sebanyak 10 warga Desa Hargomulyo telah terkena antraks setelah mengkonsumsi daging sapi yang diduga positif antraks. Gejala dari antraks meliputi tubuh meriang, tangan dan kulit melepuh, serta luka yang menyerupai luka bakar. Virus antraks. Antraks merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang dapat menghasilkan toksin yang berbahaya bagi makhluk hidup. Bakteri ini hidup pada lingkungan dengan temperatur dingin maupun panas, serta sporanya dapat hidup hingga puluhan tahun, hingga kontaminasi ini sulit untuk dikendalikan. Gejala penyakit antraks pada hewan ternak. Antraks pada hewan ternak dapat terinfeksi secara peroleh, inhalasi, dan lesi kulit. Gejala yang ditandai pada hewan ternak ditandai yang pertama, peningkatan suhu tubuh hingga 41 sampai 42 derajat Celcius, lalu hilangnya nafsu makan, tubuh lemas dan gemetar, produksi susu pada sapi perah menurun, dan pembengkakan leher atau infeksi faring, terus pembengkakan glotis sehingga sesak nafas, kemudian pembengkakan sekitar leher, hidung, kepala, dan skrotum. Dan terakhir yaitu rektum membengkak akibat sembelit. Ternak yang terinfeksi oleh antraks dapat mengakibatkan kematian 1-10 hari setelah terinfeksi. Nah, ternak seperti sapi ini lebih mudah untuk terinfeksi oleh antraks dibandingkan dengan babi atau kuda. Ternak yang mati dapat mengeluarkan darah berwarna gelap yang sulit membeku dari seluruh lubang tubuhnya. Oke, selanjutnya gejala antraks pada manusia. Gejala antraks pada manusia bisa melalui 4 tipe. Yang pertama adalah tipe kulit, tipe pernapasan, tipe pencernaan, dan tipe meningitis. Tipe kulit disebabkan adanya lesi pada kulit dengan masa inkubasi bakteri 2-7 hari. Tingkat kematian dari tipe kulit sekitar 10-20% jika tidak dilakukan pengobatan dengan gejala timbulnya lesi atau luka pada permukaan kulit. Tipe pernapasan disebabkan oleh spora terhirup melalui saluran pernapasan dengan masa inkubasi 2-6 hari.
Tingkat kematian dari tipe pernapasan mencapai angka 86% dengan gejala berupa sesak napas. Selanjutnya tipe pencernaan. Infeksi dari tipe pencernaan disebabkan oleh kontaminasi mengandung spora bakteri Bacillus anthracis dengan masa inkubasi bakteri 2-5. Tingkat kematian dari infeksi ini sekitar 2-60% dengan gejala diare berdarah, toksemia atau tekanan darah tinggi, dan terdapat protein dalam urin, serta sakit tenggorokan dan sakit perut. Yang keempat adalah tipe meningitis, yaitu gejala gabungan dari seluruh tipe-tipe yang lain, yaitu tipe pernapasan, kulit, dan pencernaan, dengan juga ditambah pendarahan otak. Tingkat kematian penderita yang melalui tipe infeksi ini mencapai angka 100%. Baik, selanjutnya ada pencegahan pada hewan ternak. Di sini ada 5 pencegahan. Yang pertama ada pembersihan kandang. Pembersihan secara rutin menyebabkan penurunan risiko penularan bakteri antraks, serta membuat kandang ternak layak bagi hewan. Lalu yang kedua ada pelarangan pembedahan. Hewan yang telah terpapar antraks jangan dibedah agar bakteri antraks tidak menyebar melalui udara dan mengkontaminasi sekitarnya. Lalu yang ketiga ada vaksinasi hewan ternak. Vaksinasi bagi hewan juga tersedia untuk membantu pencegahan penyebaran bakteri. Next. Lalu yang keempat ada pemberian antibakteri. Pemberian antibiotik berupa procaine-penicillin, streptomycin, dan oxytetracycline. Pemberian antibiotik tidak boleh berlebihan karena menyebabkan resistensi bakteri dan juga menimbulkan residu pada hewan. Pemberian antibakteri alami dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan ternak seperti belimbing wuluh, bawang putih, rumput gajah, dan tanaman lainnya yang mengandung zat antibakteri. Lalu yang terakhir ada penerapan biosecurity pada peternakan. Penerapan biosecurity dapat dilakukan dengan cara isolasi, sanitasi, dan pengendalian jalur perkandangan. Biosecurity dalam bidang peternakan bertujuan untuk mencegah kuman penyakit tidak masuk ke peternakan sehingga hewan ternak tetap sehat dan menghasilkan produk yang aman, sehat, utuh, dan halal. Lalu untuk pencegahan untuk manusia ada 2, yaitu yang pertama memvaksinasi dengan vaksin antraks. Vaksinasi diutamakan dan diwajibkan ke orang yang rentan terkena, yaitu peternak dan penduduk di wilayah yang beresiko tinggi. Lalu yang kedua, itu ada penggunaan antibiotik. Antibiotik ini diberikan kepada orang yang terpapar atau kontak langsung dengan virus. Penggunaan antibiotik ini dapat dibarengi dengan vaksinasi. Next. Antraks akhir-akhir ini marak menyerang ternak di Desa Argomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Bakteri antraks ini tidak hanya menyerang hewan ternak, namun juga dapat menyerang manusia dengan tingkat keparan yang beragam. Oleh karena itu, penting bagi penduduk Desa Argomulyo untuk mengetahui apa itu antraks, gejalanya, serta bagaimana cara penanganannya untuk mengatasi permasalahan antraks di Desa Argomulyo. Demikian e-book ini kami buat dengan tujuan dapat memberikan informasi mengenai antraks kepada penduduk Desa Argomulyo, Kecamatan Gedangsari. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga e-book ini dapat membawa manfaat bagi penduduk Desa Argomulyo, Kecamatan Gedangsari. Terima kasih.